Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Subhanakallahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana wa la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat yang semoga Allah limpahkan rahmatnya pada kita semua. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah, bersyukur atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, utamanya nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat sempat, sehingga pada sore hari ini kita dapat bermajlis di Masjid Al-Ihsan ini untuk bersama-sama sejenak berzikir, mengingat-ingat Allah, mengkaji ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hal itu adalah merupakan wasilah atau sarana mendapatkan kebaikan di dunia terlebih di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah, maka orang itu akan difahamkan terhadap urusan agamanya, sehingga semakin paham seorang hamba terhadap al-Islam, kemudian mengamalkan Islam itu dalam kehidupannya, maka ia akan semakin mendapatkan kebaikan. Sebaliknya, semakin jauh seorang hamba dari nilai-nilai Islam, maka hamba tersebut juga akan semakin jauh dari kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sore hari adalah di antara waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita, orang-orang yang beriman, agar memperbanyak zikir. Allah berfirman dalam surat Al-Insan, "Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila." Dan berzikirlah kamu menyebut asma Allah, menyebut Rabbmu, bukratan pada pagi hari, wa asila dan pada sore hari, pada petang hari. Jadi di antara waktu yang memang kita diperintahkan oleh Allah agar kemudian memperbanyak zikir kepadanya adalah sore hari. Oleh karena itu mudah-mudahan duduknya kita di masjid ini di sore hari ini termasuk bagian melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita telah memasuki hari yang ke-11 di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Kita telah melalui sepertiga pertama bulan Ramadan tahun ini. 10 hari telah berlalu. Oleh karena itu, alangkah baiknya momentum ini kemudian sejenak kita jadikan untuk muhasabah, untuk evaluasi tentang diri
diri kita masing-masing. Sejauh mana pengaruh Ramadan pada diri kita. 10 hari pertama ini, pengaruh dari Ramadan dalam diri kita sudah sejauh mana? Bagaimana dengan iman kita? Bagaimana dengan ibadah kita? Bagaimana dengan akhlak kita? Dan bagaimana muamalah kita dari nilai-nilai yang diajarkan Ramadan kepada kita? Atau mungkin juga kita bisa sejenak mengingat tentang apa yang dulu sebelum Ramadan kita planningkan, kita niatkan untuk kita lakukan di bulan ini. Sudah sejauh mana pencapaian kita? Makanya juga penting untuk kita evaluasi. Kalau sudah kita dapatkan target tersebut, maka mari kita berupaya untuk konsisten istiqamah melanjutkan niat kita. Namun kalau kemudian yang kita niatkan, yang kita rencanakan di bulan sebelum Ramadan sampai hari ini masih jauh dari rencana kita, maka masih ada hari, masih ada waktu untuk kita memperbaikinya. Jangan sampai kita ini justru termasuk ke dalam golongan orang-orang yang hanya pandai berniat saja, namun kemudian tidak pandai dalam mengaplikasikan. Dahulu dalam Al-Quran dikisahkan tentang orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin. Allah menyebutkan, alam tara ilal ladzina qila lahum kufu aydiyakum. Apakah kamu tidak melihat kepada orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahan, janganlah berperang dahulu. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Tapi tunaikanlah dulu salat, bayar zakat. Belum ada perintah perang. Nah, dulu orang-orang munafikin mereka bergaya minta berperang. Kapan perang? Kapan perang? Padahal belum ada perintah untuk perang. Nah, falamma kutiba alaihimul qital, ketika betul-betul diperintahkan perang untuk mereka, tiba-tiba mereka mengatakan, lima katabta alaina qital. Kenapa engkau perintahkan perang kepada kami, ya Allah? Kenapa tidak kau tunda ila ajalin qarib? Kenapa kau tunda nanti saja perangnya? Padahal sebelum diwajibkan perang mereka minta perang. Pas tiba masanya perang, tiba-tiba mereka menjadi orang yang takut kepada Allah, takut kepada manusia, melebihi ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh jadi ada di antara kita atau kita sendiri yang sebelum Ramadan pandai berniat mau baca Quran sekian juz per hari, mau ini mau itu dan sebagainya. Namun ketika tiba-tiba sudah datang Ramadan, kemana niat-niat itu? Kemana rencana-rencana itu? Maka mari kita kembali mengevaluasi diri kita, sudah sejauh mana di 10 hari pertama ini sudah kita aplikasikan ya Mas. Cuma sekali yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa bulan Ramadan itu memiliki pelajaran yang sangat banyak, memiliki dimensi-dimensi kebaikan yang sangat banyak terhadap kaum muslimin. Di antara pelajaran dimensi yang diajarkan oleh bulan Ramadan, pertama, bahwa bulan Ramadan mengajarkan kepada kita dimensi ekonomi, iqtisadiyah, makna ekonomi.
bahwa bulan ini, Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan itu mengajarkan kepada kita prinsip kesederhanaan. Kalau sebelum Ramadan, di luar bulan Ramadan, normalnya kebanyakan di daerah kita itu makan sehari berapa kali? 3 kali. Ini betul. Sehari 3 kali. Wajar. Begitu rata-rata seperti itu. Makan sehari 3 kali. Sarapan, makan siang, makan malam. Nah, ketika datang bulan Ramadan, maka waktu makan itu berubah. Yang biasanya 3 kali menjadi 2 kali. Di waktu sahur dan di waktu berbuka puasa. Secara tersirat, Ramadan ini mengajarkan kepada kita untuk bersikap sederhana dalam makan dan minum. Yang tadi yang biasanya 3 kali menjadi 2 kali. Allah berfirman, "Kulu washrabu wa la tusrifu." Makan dan minumlah, namun kalian jangan berlebih-lebihan. Kalau kita kalkulasi jamaah sekalian, seandainya 1 kali makan itu dinominalkan 10.000 misalnya, 1 kali makan, berarti nek ping 3 itu menjadi 30.000. Nah, seharusnya di bulan puasa karena cuma 2 kali makan, kudune deposit nek mangan pintae 20.000. Nah, cuman kadang-kadang orang di bulan Ramadan justru lebih banyak pengeluarannya untuk makan. Nah, kalau itu untuk memberi makan orang lain bagus, tapi kalau untuk diri sendiri, maka sebenarnya makna ini kita belum dapat ya Mas. Saya teringat dulu waktu masih nyantri, pelajaran dari teman saya, justru teman saya sekamar, dia menggarisbawahi ini puasa ini. Mengingatkan pada saya pribadi, kalau kamu puasa itu sehari biasanya 10.000 untuk makan 3 kali, 11.000 ya waktu itu, 11.000 dia kan. Maka kalau puasa kamu harus maksimal itu 10.000, karena ikut 2 kali makan. Kalau kamu di luar puasa dan di bulan puasa kok sama aja habisnya 15.000 juga, maka makna puasa ini kamu belum dapat. Itu kata teman saya seperti itu. Saya masih ingat. Karena makna puasa memang seperti itu. Nah, cuma kadang-kadang ada mas kalian, ada sebagian kaum muslimin cuma memindah waktu makan. Ya sehari tetap 3 kali sebenarnya. Ya, sahurnya 1 kali. Tapi pas buka nanti dijamak takhir siangnya. Nah, makan bukanya 2 piring. Nah, ini nggak dapat juga ini. Nggak dapat juga. Sebenarnya puasa itu memang mengajarkan kepada kita untuk berlapar-lapar. Untuk kita lapar, yang dengan lapar itu tumbuhlah rasa empati kita, rasa simpati kita. Karena kita tahu rasanya lapar, lalu kita pun bisa sadar, oh banyak saudara saya yang mereka tidak punya makanan, rasanya kayak gini gitu. Nah, ini makna yang pertama, bahwa Ramadan mengajarkan kepada kita dimensi iqtisadiyah, dimensi ekonomi, kesederhanaan. Maka mari kita berupaya untuk bersikap sederhana, ya, dalam makanan kita, dalam minuman kita, dan dalam keseharian kita. Yang kedua, di antara makna yang diajarkan oleh bulan Ramadan, bahwa Ramadan mengajarkan dimensi sosial, ijtimaiyah, sosial. Bahwa di bulan Ramadan ini kita diajarkan untuk kemudian memiliki rasa kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Bukankah tadi kita mengatakan sebuah contoh, man fattara shaiman kana lahu
mithlu ajrihi min ghairi ayyan qusa min ajri sahibi syai'ah. Barang siapa yang memberikan makan pada orang yang berpuasa, memberi makan pada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala puasanya sedikit pun. Ini hadisnya sangat ma'ruf, sangat masyhur. Barang siapa yang memberi makan berbuka pada orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Sehingga ini peluang yang sangat besar teman sekalian. Peluang bagi kita untuk menambah pahala puasa dari puasanya orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara memberi makan orang yang berpuasa bersama. Semakin banyak orang berpuasa yang kita beri makan untuk berbuka, maka semakin banyak pula peluang kita mendapatkan pahala puasanya kaum muslimin. Apalagi kita menyadari kualitas puasa kita mungkin jauh dari kata sempurna. Kita sadar, wah, puasaku ini mungkin jauh dari kata sempurna. Terus kita ingin puasa yang lebih baik, ya cari aja orang-orang yang kita yakin ini puasa insya Allah bagus, kita kasih makan. Dengan demikian kita berharap dapat pahalanya orang yang berpuasa tersebut, ya Mas ya. Ada satu pelajaran yang ingin kita kaji. Yang paling sering disampaikan adalah memberi makan orang berbuka puasa. Mungkin kita malah jarang mengkaji bagaimana dengan memberi makan sahur. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira lebih besar mana pahalanya? Memberi makan sahur atau memberi makan berbuka puasa? Maksudnya, lebih besar mana pahalanya? Memberi makan sahur atau memberi makan berbuka? Ibu-ibu, apa? Berbuka. Kenapa? Sering mendengar hadisnya. Sering mendengar hadisnya. Baik, ya, hadisnya memang barang siapa memberi makan berbuka puasa, dia dapat pahala orang yang berpuasa. Nah, bukankah memberi makan sahur itu membantu dia kuat berpuasa? Oleh orang sahur, orang makan untuk sahur dia enggak bisa jadi enggak kuat puasa. Tapi ketika kita beri dia makanan sahur, yang dengan sahur itu dia bisa kuat beribadah, dia kuat sholat, dia kuat puasa, itu nilainya sangat besar, maksudnya. Bahkan di sebagian ulama menguatkan memberi makan sahur dan besar pahalanya. Kenapa? Karena dia membantu orang untuk menunaikan kewajiban, yaitu berpuasa. Kan beda, orang sahur dengan orang nggak sahur itu beda, puasanya itu beda. Orang yang nggak sahur itu puasanya lemes, ibadahnya juga jadi sedikit. Tapi ketika dia makan sahurnya bagus, ya, maka dia akan bisa maksimal dalam berpuasa, lebih sempurna puasa. Dari sisi ini, sebagai ulama mengatakan memberi makan sahur lebih besar nilai pahala. Dari sisi ini, karena dia dapat membantu orang melaksanakan puasa dengan baik. Yang paling bagus dia memberi makan sahur dan memberi makan buka puasa. Itu yang lebih bagus, karena memberi dua-duanya. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas bagaimana beliau ketika bulan Ramadan. Ya. Ibn Abbas mengatakan, "Kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas." Nabi itu adalah orang yang paling dermawan, orang yang sangat dermawan. Wa ajwada ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan Nabi itu akan menjadi lebih dermawan lagi di saat datang bulan Ramadan, ketika Jibril mendatangi beliau untuk menyimak bacaan Al-Quran beliau. Jadi Ibnu Abbas menceritakan Nabi itu orang yang sangat dermawan.
Karena Ibnu Abbas ini dekat dengan Nabi, sepupunya Nabi kan, dekat dengan Nabi, tahu bagaimana interaksi dengan Nabi. Sehingga beliau menyaksikan betapa Nabi itu sangat-sangat dermawan. Sangat-sangat dermawan. Dan ketika datang Ramadan, kedermawanan beliau itu bertambah lagi sampai-sampai disifati oleh Ibnu Abbas, wa kana ajwadu minar rihil mursalah. Nabi itu lebih dermawan dibandingkan angin yang berhembus. Ungkapan yang beliau sampaikan menggambarkan betapa Nabi itu pribadi yang sangat dermawan. Sebuah kisah contoh misalnya bagaimana kedermawanan Nabi. Maknanya bahwa tidaklah ada orang yang datang pada Nabi meminta sesuatu, meminta bantuan, selama Nabi mampu pasti akan dibantu. Pasti. Tidak ada penolakan dari dia. Suatu ketika datang seorang Arab Badui, seorang Arab Badui yang datang kemudian berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad." Orang Arab Badui itu kadang-kadang tidak punya etika. Kalau sahabat-sahabat itu memanggil Nabi kan dengan sebutan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, sopan. Tapi ini orang Arab Badui enggak, langsung sebut namanya, ya Muhammad. Wahai Muhammad, a'tini ma a'takallah. Berikanlah kepadaku apa yang Allah berikan kepadamu. Ini kan luar biasa. Muhammad, berikan kepadaku apa yang Allah berikan kepada kamu. Sahabat-sahabat sudah ada yang memarah, bagaimana seorang Arab Badui yang tidak sopan pada Nabi. Tapi kata Nabi, iya kan? Nabi kemudian mengajak Arab Badui tadi, ayo ke rumah, diajak ke rumah. Sampai di rumah, dibukakan pintu rumah Nabi, dipersilakan, silakan kamu lihat apa yang ada di rumah saya, yang kamu butuhkan, ambil. Ternyata orang Arab baru tadi tidak menemukan apapun yang kira-kira bisa diambil. Enggak ada. Seandainya ada diambil, tapi enggak ada. Begitulah kedermawanan Rasulullah SAW. Sampai-sampai beliau itu akan memberi apapun yang orang minta kepada beliau. Nah, bulan Ramadan mengajarkan itu, mengajarkan sifat kedermawanan, sifat membantu saudara-saudara kita. Nabi kita mengatakan, "Man yassara 'ala muslim yassarallahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa memudahkan urusannya orang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkan dia dari kesulitan-kesulitan dunia dan akhirat. Orang beriman itu jemaah sekalian, dia tidak akan pernah merasa kenyang dengan yang namanya kebaikan. Dia akan rindu untuk terus menambah pundi-pundi kebaikannya. Nabi kita mengatakan, la yashba'a mu'minun min khairin hatta yalqahu al-jannah, hatta muntahahu jannah. Orang yang beriman itu tidak akan pernah kenyang dengan kebaikan sampai berhentinya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman dia tidak akan pernah merasa kenyang dengan kebaikan sampai tempat berhentinya itu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sekecil apapun kebaikan, pada saatnya nanti akan menghadirkan kebahagiaan. Sekecil apapun kebaikan yang kita tularkan, kebaikan yang kita perbuat, pada akhirnya nanti akan menghadirkan kebahagiaan ya mas sekalian. Bukankah Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang beramal kebaikan meskipun seberat biji zarrah, maka kelak Allah akan memberikan balasan kepadanya. Maka mari di bulan Ramadan ini kita tumbuhkan semangat sosial kita untuk memberikan kemudahan-kemudahan pada saudara-saudara kita yang dalam keadaan kesulitan. Yang ketiga, di antara dimensi pelajaran makna yang diajarkan di bulan Ramadan, bahwa bulan Ramadan
mengajarkan kepada kita makna ubudiyah, makna penghambaan. Kita diingatkan bahwasanya kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita menyadari bahwa kita adalah hamba Allah, maka sudah tentu punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan ini betapa banyaknya aneka macam ibadah-ibadah yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari Nabi kita mengatakan man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, karena ikhlas dan mengharap pahala Allah, puasanya sesuai dengan sunnah Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Bukan cuma hari itu, tapi dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keutamaan sangat besar ya sekali. Di malam hari ini Nabi kita mengatakan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan, salat tarawih di bulan Ramadan, karena iman dan mengharap pahala Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, bulan Ramadan ini teman sekalian, seluruh aneka macam ibadah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan berharga bagi kita untuk kemudian menambah pundi-pundi pahala tersebut. Dan di antara ibadah yang paling layak untuk kita perhatikan adalah puasa itu sendiri. Ya. Di bulan Ramadan ini ibadah yang paling pantas untuk kita perhatikan kualitasnya adalah puasa kita ya sekalian. Karena di bulan inilah diwajibkan. Ya. Karena di bulan inilah puasa itu diwajibkan di bulan Ramadan. Kalau ibadah yang lain itu di setiap hari di bulan lain itu diwajibkan. Ya, sholat bukan pada Ramadan saja. Zakat juga bukan cuma di Ramadan, kecuali zakat fitrah. Membaca Quran, sehari-hari kita baca Quran. Berzikir juga begitu. Tapi untuk puasa, maka yang diwajibkan adalah di bulan Ramadan. Maka ini syarat agar kita lebih memperhatikan kualitas puasa kita ya Mas. Puasa yang syar'i, puasa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin, ya, beliau mengatakan lis-shaimi thalathatu maratib. Orang yang berpuasa itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah kata beliau shaumul awam. Puasanya orang awam. Puasanya orang biasa. Yaitu beliau menjelaskan orang yang berpuasa menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul dengan suami atau istri dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Cuma itu saja puasanya. Sudah sah apa belum? Sudah sah. Tapi pahalanya ya sesuai dengan itu saja. Ini puasa paling rendah. Puasa paling rendah seperti itu. Gur orang mangan, orang ngombe, orang ketemu bojo. Nah, yang kedua, beliau menjelaskan shaumul khusus, puasanya orang khusus, sudah di atasnya lagi. Yaitu di samping dia menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak mendatangi pasangannya dari fajar sampai maghrib, ditambah lagi panca inderanya sudah berpuasa, ikut berpuasa dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini puasa syar'i. Minimal puasa seperti ini yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa di samping kita tidak makan, tidak minum, kemudian anggota tubuh kita juga berpuasa dari hal-hal yang diharamkan Allah. Maka mata
berpuasa dari memandang hal-hal yang haram. Telinga berpuasa dari mendengar suara-suara yang haram. Lisan berpuasa dari berbicara yang kotor. Tangan berpuasa dari mengambil barang-barang yang bukan miliknya. Pun begitu kaki juga berpuasa dari melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ini puasa yang dikehendaki oleh syariat. Ya. Puasa yang level ini yang minimal kita upayakan ya Mas. Puasa yang minimal kita upayakan yang level ini, yang level khusus ini. Dan ada puasa yang lebih tinggi lagi. Kata beliau, Imam Qudamah mengatakan, saumul khusus sil khusus. Saumul khusus bil khusus. Puasanya orang khusus dari yang khusus, istimewa. Di samping tadi sudah tidak menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak ketemu pasangan dari fajar sampai maghrib. Panca inderanya sudah menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi puasanya apa? Ditambah lagi puasanya hati dari keinginan dunia. Dan puasanya hati dari hal-hal yang dapat memalingkan dari Allah, dan puasanya akal dari keinginan-keinginan duniawi. Ini puasa yang paling tinggi. Puasanya para nabi dan para wali. Ya. Hatinya sudah berpuasa dari hal-hal yang dapat membuat dia lalai dari Allah. Ya. Pun juga akalnya berpuasa dari keinginan-keinginan dunia. Udah gak lagi. Ya sudah, levelnya sudah di atas. Ya. Hal-hal yang membuat lalai dari Allah. Ya, ada hal-hal yang dapat mengurangi kualitas daripada ibadah puasa. Ya, contoh misalnya termasuk perkara yang dapat mengurangi kualitas puasa adalah tidur yang berlebihan. Ya, tidur tapi berlebihan. Puasa turu toh itu mengurangi nilai pahala puasanya Mas. Karena ada orang berpuasa subuh ke masjid sholat, pulang turun, tangi-tangi duhur. Tangi sholat duhur, berduhur turun meneh. Tangi-tangi asar, sholat asar lagi urin. Nah itu hidupnya dia antara asar sampai maghrib. Nah ini kalau dalam mazhab Syafi'i ini makruh Bapak Ibu. Ini makruh, puasanya makruh. Kenapa? Karena tujuan utama dari berpuasa dia nggak dapat. Ya guru. Dia nggak dapat. Tujuan puasa itu memang disuruh lapar. Ya. Dia tidak merasakan indahnya lapar karena Allah. Ya guru. Oke, beralasan, Ustaz, kan tidurnya orang puasa ibadah. Ya, ini perlu dikaji hadisnya. Ya. Tidur itu dianjurkan hanya seperlunya. Qailullah, oke itu sunnah. Tapi kalau berlebihan seperti itu, sekolah pagi sampai siang sampai sore, ngapain nggak dianjurkan? Itu nggak dianjurkan. Ya. Tidur itu bagi seorang muslim harus sekalian. Kalau sudah melebihi kebutuhan itu sudah nggak dianjurkan lagi. Ya. Kapan tidur itu lebih baik? Kapan tidur itu lebih baik? Yaitu bagi orang yang kalau dia tidak tidur bermaksiat. Nah, itu lebih baik tidur. Ya, kapan tidur itu lebih baik? Yaitu bagi orang yang kalau dia nggak tidur bermaksiat. Nah, kalau begitu lebih baik tidur daripada kali maksiat. Itu dosa. Nek turun kan nggak ada dosa. Tapi bagi seorang muslim tujuannya nggak begitu. Daripada kita tidur yang melebihi kebutuhan, lebih baik diisi dengan aneka macam aktivitas ibadah. Bisa berpikir, bisa bekerja, bisa baca Quran, bisa yang lain gitu. Kalau kultura dulu kan iman seperti itu. Paham ini? Ya, jadi tidur itu baik, oke, tapi itu berlaku bagi orang yang nek dekui ora turu maksiat.
Yang keempat, dimensi yang diajarkan oleh bulan Ramadan adalah dimensi tazkiyatun nafs, ya, makna pensucian jiwa. Ini diajarkan di bulan Ramadan, sekalian. Bagaimana agar kita memiliki batin yang bersih, hati yang suci dari noda-nodanya, dari penyakit-penyakitnya, dari kotoran-kotorannya. Ini diajarkan ketika kita berpuasa untuk membersihkan hati kita. Bukankah Nabi kita mengatakan, kam min sha'imin la yajidu min siyamihi syai' illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya itu kecuali rasa lapar dan rasa haus saja. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, man lam yada qawla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah fi ayyadi at'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang berpuasa, tapi tidak mampu mengendalikan lisannya dari berkata keji, dari berkata kotor, maka Allah tidak butuh perbuatan dia menahan lapar dan menahan haus. Coba kita perhatikan dengan baik hadis ini. Barang siapa yang berpuasa tapi tidak mampu mengendalikan lisannya dari berkata kotor, berkata keji, mencaci maki, berdusta, fitnah, ghibah, namimah dan sebagainya. Nabi kita mengatakan Allah nggak butuh perbuatan dia menahan lapar dan menahan haus. Artinya apa? Puasanya sah, tapi pahalanya bisa berkurang bahkan hilang, nggak ada. Gara-gara apa? Gara-gara berbicara kotor, berbicara keji, sedangkan dia berpuasa. Makanya dalam hadis yang disebutkan, kalau kamu datang orang yang mencela sedangkan kamu berpuasa, katakan ini shaim, aku berpuasa, agar kita terpancing untuk membalas berkata-kata kotor, agar tidak terpancing untuk membalas berkata keji. Katakan saya puasa, saya sedang puasa. Nah, dari sini jamaah sekalian dapat kita ambil faidah. Kalau berkata kotor saja bisa mengurangi pahala puasa, bahkan bisa membatalkan pahala puasa. Kira-kira kalau ada orang yang berbuat dosa yang dosanya itu lebih besar daripada berkata kotor, itu kan lebih berpotensi membatalkan pahala puasa, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nek mau ngomong keji saja bisa mengurangi pahala puasa, bahkan bisa membatalkan pahala puasa. Berarti perbuatan dosa yang levelnya lebih berat dibandingkan berkata keji itu lebih berpotensi membatalkan pahala puasa. Makanya berhati-hati jamaah sekalian untuk kualitas puasa kita, jaga batin kita dari hal-hal yang dapat mengotori batin kita, hati kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan itu kita tahu bersama adalah bulan yang banyak sekali keutamaan yang Allah berikan, dan di antaranya Nabi kita mengatakan tuftahu abwabus sama wa tukhlaq abwabul jahim. Pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Maka termasuk orang yang merugi di bulan ini adalah orang yang tahu pintu neraka ditutup tapi dia malah mengetupnya, dan orang yang tahu pintu surga dibuka dia malah menghindarinya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan ini ibarat pisau bermata dua.
bisa menjadikan seorang hamba mendapatkan derajat yang mulia, sebaliknya bisa menjadi asbab kebinasaan. Bisa jadi asbab kebinasaan. Nabi pernah naik mimbar di Masjid Nabawi, kemudian mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Sahabat bertanya, "Mada tasna' ya Rasulullah?" Anda mengaminkan apa ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, tadi Jibril datang mengatakan 3 buah kalimat dan saya disuruh mengamini, kata Nabi. Yang pertama, Jibril mengatakan radhiba an fumri'in adraka abawaihi aw ahadahuma wa lam yudkhilhul jannah. Sungguh celaka seorang hamba yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup, atau salah satu dari keduanya masih hidup tapi tidak menjadikannya masuk surga. Maka dia mengatakan amin. Yang kedua, Jibril mengatakan raghina an fumri'in adraka Ramadan thumma salakha wa lam yughfar lahu. Sungguh celaka seorang hamba yang diberikan kesempatan di bulan Ramadan, lalu Ramadan pergi tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah, kata Nabi amin. Yang ketiga, raghina an fumri'in dzukirta indahu wa lam yusalli alaihi. Sungguh celaka seorang hamba yang disebutkan namamu wahai Muhammad tapi dia tidak mau berselawat, kata Nabi amin. Nah, jemaah sekalian, salah satu doa yang disebutkan Jibril dan diaminkan baginda Nabi Muhammad SAW adalah sungguh celaka seorang hamba yang mendapati Ramadan lalu Ramadan berlalu enggak diampuni dosanya. Kapan lagi kesempatan terbuka lebar untuk diampuni kok enggak diampuni? Maka itu celaka. Dan itu diaminkan Rasulullah SAW. Maka jemaah sekalian, mari kita berupaya untuk memperbaiki kualitas dari ibadah kita di bulan Ramadan agar nanti kita mendapatkan predikat terbaik di akhir Ramadan, menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menutup kajian kita pada sore hari ini bahwa agar kita ini bisa mencapai akhir Ramadan dengan baik, maka setidaknya kita harus memperhatikan rambu-rambu Ramadan. Kita kalau misalkan di jalan raya, ya, jenengan mau ke Jogja lewat Gading, nikulah banyak sekali rambu-rambu lalu lintas. Ya. Orang berkendara, kalau ada rambu-rambu lalu lintas ditaati, dipatuhi, maka potensi dia untuk selamat sampai tujuan besar. Tapi kalau ada rambu-rambu lalu lintas tidak diperhatikan dengan baik, larangan diterjang sembarangan, maka berpotensi kecelakaan. Ya. Nah, kira-kira seperti itu Ramadan itu. Ramadan ada rambu-rambunya. Kalau kita ikuti dengan baik rambu-rambu ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan akhir Ramadan dengan baik. Dan rambu-rambu itu cuma 3. Pertama adalah perintah, yang kedua larangan, yang ketiga peringatan. Perintah-perintah Allah yang wajib maupun yang sunnah, mari kita kerjakan semaksimal mungkin. Yang wajib semaksimal mungkin, ya, yang sunnah sebanyak mungkin kita kerjakan agar semakin sempurna ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian larangan-larangan Ramadan, ya kita jauhnya, yang haram maupun yang makruh. Yang haram kita tinggalkan, yang makruh kita hindari, agar semakin sempurna kualitas ibadah kita di bulan Ramadan ini. Dan yang diperingatkan, ya, untuk kita berhati-hati, mari kita hindari, mari kita jaga dengan baik agar kemudian kita lebih mudah untuk sampai pada tujuan akhir Ramadan
menjadi pribadi yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon dimaafkan.